6 sampai 12 bulan itu anak mulai diperkenalkan beberapa makanan pendamping ASI atau MPASI. Terus juga masa ini sangat menentukan pola makan anak pada masa yang akan datang, seperti jenis, jumlah, dan frekuensi MPASI diberikan secara bertahap sesuai dengan usia anak. ASI itu diberikan hingga anak berusia 2 tahun. Lanjut, di sini ada konsep dasar pengasuhan 1000 KPK. Ada 6. Yang pertama itu nutrisi yang optimal, yang kedua ada pola asuh yang tepat, yang ketiga stimulasi dan pengembangan otak, yang keempat kesehatan fisik dan imunisasi, yang kelima kasih sayang dan kesejahteraan emosional, yang keenam pendidikan dan keterlibatan. Nah, di sini ada peran nutrisi dalam 1000 HPK. Peran nutrisi dalam 1000 HPK itu cukup dan seimbang menjadi kunci dalam perkembangan anak selama 1000 HPK. Selama masa kehamilan, ibu perlu memastikan asupan gizi yang cukup seperti proteinnya, zat besinya, asam folatnya, serta mikronutrien lain yang penting bagi perkembangan janin. Terus juga protein ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh. Karbohidrat itu sumber energi utama bagi tubuh, sedangkan kalau lemak itu membantu penyerapan vitamin dan mineral serta merupakan sumber energi cadangan. Dan di sini ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini berperan penting dalam mendukung fungsi tubuh dan mengoptimalkan pertumbuhan tubuh. Nah, di sini ada bahan makanan sumber MPASI. Bahan makanan pokok biasanya sereal atau biji-bijian seperti beras dan gandum, ubi, jagung, roti, pasta, mie, bihun yang mengandung karbohidrat atau energi. Nah, kalau hewannya itu kayak ikan sebagai sumber protein, zat besi, dan zinc yang baik. Hati juga memberikan vitamin A dan folat. Di antaranya daging, unggas, telur, ikan, dan makanan laut lainnya. Nah, produk susu ini seperti susu sapi, susu kambing, dan lain-lain, keju, dan yogurt berguna sebagai sumber kalsium, protein, energi, dan vitamin B. Selanjutnya di sini bahan makanan sumber MPASI. Kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang merah, lentil, kacang tanah, dan kacang kedelai merupakan sumber protein yang baik dan juga mengandung zat besi. Tahu, tempe, buah-buahan dan sayuran juga buahnya berwarna orange, dan sayuran seperti wortel, labu, mangga, dan pepaya, dan daun berwarna emas seperti bayam kaya sumber vitamin A dan vitamin C. Vitamin C ini membantu penyerapan zat besi, lemak, dan minyak sangat penting pada MPASI karena mengandung energi yang tinggi. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi stunting. Kenapa bisa stunting itu? Ada faktor biologis seperti nutrisi ibu selama kehamilan. Jadi usia ibu selama kehamilan itu tergantung berat lahirnya, lama menyusuinya, gizi buruk pada masa kanak-kanak, infeksi masa kanak-kanak, dan faktor psikososial seperti status ekonomi, pengetahuan, dan pendidikan orang tua. Yang mana akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan, intelektual, dan produktivitas pada masa yang akan datang. Nah, jadi di 1000 HPK ini peran ayah itu sangat diperlukan gitu. Jadi peran ayah dalam 1000 HPK ini dalam memastikan ibu hamil mendapatkan asupan dan protein, vitamin, dan mineral yang cukup, mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah, serta memastikan lingkungan yang sehat untuk perkembangan anak. Nah, di sini ada lingkungan dan kesehatan anak. Kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar anak juga berdampak penting dalam mendukung pertumbuhannya. Dampak lingkungan yang tidak sehat seperti sanitasi yang buruk, polusi udara, dan kurangnya akses ke air bersih dapat meningkatkan resiko infeksi dan memperburuk kondisi gizi anak. Nah, di sini ada lingkungan dan kesehatan anak. Akses air bersih yang terbatas dapat meningkatkan resiko gizi kurang pada anak karena dapat menyebabkan penyakit infeksi. Nah, di sini ada tentang pentingnya stimulasi utama kehidupan. Pak, lihat ini, Pak. Positif. Hamil, Pak. Apa?
Yuk ke bidan. Kita harus bersyukur ya Bu, sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan. Kita harus menjaganya dengan baik. Iya, Pak. Pak, aku pengen makan ikan kuah asem deh. Ya udah, mulai sekarang biar Bapak yang belanja ke pasar ya Bu. Tadi Bapak pergi ke pasar nak, beli ikan. Terus Bapak masak. Ibu kepengen makan ikan kuah asam, resep dari Ibu Bidan. Sekarang kita makan sama-sama yuk. Makasih ya, Pak, sudah dimasakin. Sama-sama Bu, jangan lupa minum susu dan vitaminnya ya. Mulai sekarang, Ibu jangan mengerjakan pekerjaan yang terlalu berat ya. Biar Bapak atau nanti keluarga lainnya yang mengerjakan menggantikan Ibu. Iya, Pak. Sadaqallahul azim. Nak, Bapak yakin kamu akan tumbuh menjadi anak yang baik. Pak, anak kita dikasih nama apa ya yang bagus? Kalau laki-laki kita beri nama Rangga, artinya raga tubuh. Kalau perempuan, Bagaimana kalau Sukma? Artinya jiwa. Jadi, anak kita sepasang laki dan perempuan. Namanya Rangga dan Sukma. Jiwa raga kita, Pak. Sukma ya, Pak. Cantik dan indah namanya. Sekarang Ibu istirahat ya, sambil Bapak bacakan cerita untuk anak kita. Dia sangat yakin bahwa ia bisa menari seindah tarian ini loh nak, jalanan tempat tinggal kita. Bapak tidak sabar menunggu kamu lahir. Kemudian mengajak kamu untuk jalan-jalan di sini. Ibu, pokoknya yang penting Ibu harus sehat ya. Makanan yang sehat, asam folat jangan lupa. Kalau ada masalah atau pikiran yang mengganggu, ceritakan ke Bapak ya. Jangan sampai nanti mengganggu kandungan Ibu. Jadi, selain mengkonsumsi makanan yang baik, pikiran Ibu juga harus baik, biar nanti pas melahirkan rileks dan lancar. Pikiran ibu cuma tentang uang kita. Cukup atau enggak ya, Pak, sampai melahirkan nanti? Kan kita udah menabung tuh dari sejak tahu kalau hamil. Semoga cukup Bu sampai melahirkan nanti. Saya bantu proses inisiasi menyusu dini ya, Mama. Mama, jangan lupa sapu pungsane. Harus kasih ASI untuk ade bayi sampai ade bayi usia 6 bulan. Terus dilanjutkan sampai usia 2 tahun beserta makanan pendamping ASI. Ajak-ajak Ju dia bercerita walaupun belum bisa bicara. Ade bayi harus dibantu dengan stimulasi oleh bapak dan mama agar perkembangannya sesuai dengan usia. 1000 hari pertama kehidupan sangat penting. Pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang seimbang dan beragam, istirahat yang cukup, melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan, meminum multivitamin, tablet tambah darah dan asam folat. Janin juga perlu distimulasi dengan sentuhan dan suara. Ketika melahirkan, lakukan inisiasi menyusu dini, berikan imunisasi dasar dan ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan. Dengan tetap memberikan ASI sampai usia 2 tahun dan selalu memantau tumbuh kembang anak di posyandu atau di fasilitas kesehatan lainnya. Jangan lupa mengikuti program keluarga berencana dan ikut kegiatan kelompok bina keluarga balita.